Selamat datang di kanal GMKI Komisariat Daud Cabang Yogyakarta. Ut omnes unum sin. Halo sobat-sobat GMKI dimanapun kalian berada, wede. Jadi jumpa lagi nih bersama kita di sini. Saya Kintan Marlin Magang selaku host untuk podcast kita kali ini. Nah kali ini kita ada teman obrolan nih. Kintan punya teman obrolan nih. Kira-kira siapa ya gitu? Kakak cantik kita hari ini. Oke boleh mungkin mempersilahkan saya. Kintan mempersilahkan di waktu dan kesempatan untuk kakak bisa memperkenalkan diri. Silahkan. Halo semuanya, terima kasih Intan untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Mike Makahenggang, akrab dipanggil Kak Mike. Saya asli dari Halmahera, sekarang berpelayanan di salah satu gereja di Yogyakarta, dan saya sudah cukup lama terlibat dan hidup berpelayanan di GMKI, pernah dipercaya untuk menjadi badan pengurus cabang selama 2 periode, dan kalau kita bisa sedikit mengenal tentang GMKI, ada pengurus cabang yang disebut dengan BPC, kemudian ada pengurus komisariat yang di dalamnya terhimpun dalam perkumpulan kampus-kampus yang saling berdekatan, dan yang lainnya itu masuk dalam komisariat. Jadi ada pengurus cabang, ada pengurus komisariat, kami bergabung di pengurus cabang. Dan itu sudah selesai masa pelayanannya, dan kalau ditanya sekarang saya masuk dalam komisariat Daud. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Kak. Kasih juga sudah menjelaskan tadi apa itu BPC, apa itu komisariat, beberapa komisariat dan juga cabang-cabang yang sudah tadi kami kejelaskan. Oke, terima kasih Kakak. Semoga kita semua bisa ikut bersama-sama menyimak ya tentang tema kita pada sore hari ini, moto atau amsal GMKI, Ut Omnes Unum Sin. Shalom. Ya. Shalom. Baik, jadi kita langsung mulai saja. Ini adalah obrolan santai ya, jadi kita bawa santai aja. Nah, Ut Omnes Unum Sin ini menjadi moto atau amsal yang sangat identik dengan GMKI. Seperti yang kita tahu bahwa dimanapun kita berada, kapanpun, ketika kita memulai segala sesuatu, ada satu landasan yang mendasari kita, yaitu Ut Omnes Unum Sin. Namun, kita mau tahu lebih dalam, sebenarnya itu apa sih arti dari Ut Omnes Unum Sin? Menurut kami, Ke? Oke, ya. Menurut kami dan menurut sejarah dari GMKI, Ut Omnes Unum Sin merupakan satu bahasa dari bahasa Latin tentunya. Tapi kemudian ada sejarah yang cukup panjang yang tentunya menghidupi dari ungkapan atau moto Ut Omnes Unum Sin ini sendiri. Berasal dari bahasa Yunani sebagai bahasa aslinya, yang kemudian diterjemahkan kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah, kami lihat catatan dulu biar tidak salah. Pantes hen osin, yang kemudian LAI menerjemahkan di dalam Alkitab kita yang kita gunakan di sehari-hari di Indonesia khususnya, supaya mereka semua menjadi satu. Itu akan kita lihat di dalam Injil Yohanes. Mungkin itu dulu kaitan dengan apa sih yang dimaksud dengan Ut Omnes Unum Sin itu. Wah, baik. Terima kasih kami untuk jawabannya. Jadi supaya kita atau supaya mereka ya menjadi satu. Jadi ada satu kesatuan atau ada makna di balik itu yang cukup dalam ya kalau kita mau telusuri lebih dalam juga gitu. Nah, kira-kira siapa dan kapan menggagas moto ini begitu atau amsal ini? Siapakah dia? Lalu kapan ini digagas? Menurut kami kayak seperti apa? Oke, ya terima kasih Kinan untuk pertanyaannya, karena ini juga yang menjadi diskusi yang terbuka yang sering sekali terjadi di kalangan teman-teman atau anggota GMKI. Karena ketika kita coba untuk menggali lebih jauh berkaitan dengan Ut Omnes Unum Sin, maka kita akan kembali ke sejarah masa lampau. Dijelaskan dalam sejarah itu, memang kami secara lantang belum bisa menyebutkan siapa satu nama
yang menjadi penggagas. Tapi ketika kita melihat sejarah dari apa ya data yang kita miliki, dijelaskan bahwa di waktu itu tahun 1895 ada kegelisahan dan kerinduan dari para aktivis dan mahasiswa di waktu itu di dunia khususnya yang mulai melihat realita yang dialami, yaitu dalam hal adanya perbedaan yang dialami. Dan kemudian kegelisahan itu memunculkan ide-ide untuk dibuat semacam pertemuan dari seluruh dunia itu. Nanti kalau teman-teman ingin mendalaminya, ada nama-nama dari Indonesia yang kemudian dikirim karena pertemuan itu dilaksanakan di Swedia. Nah, kenapa ada atau dilakukan pertemuan itu? Alasan mendasar, spirit mendasarnya itu adalah ut omnes unum sum, supaya mereka menjadi satu adanya. Jadi itu sudah menjadi spirit yang terbangun landasan moto ya, kalau kita menyebut di sini moto ya, itu sudah ada. Dan kemudian saling berkesinambungan spirit itu kemudian diajak untuk dilaksanakan pertemuan itu di Swedia, dan dari pertemuan itulah kemudian terbentuklah satu komunitas yang sering kita dengarkan dalam ADRT kita, yaitu World Student Christian Federation. Dari WSCV inilah kemudian semakin gencar menyuarakan tentang yang namanya ut omnes unum sum. Dan di tengah pertemuan itu ada satu nama yang tersebut. Tapi lagi-lagi kami belum bisa menyebutkan apakah dia yang mencetuskan itu, karena kalau kita lihat dari sejarahnya, spirit awal pertemuan itu ya untuk ut omnes unum sum ini. Dari pertemuan itu ada satu nama yang dikatakan sebagai yang mengkoordinir kegiatan itu, yang bertanggung jawab. Dia bernama sebentar, kami lihat catatan lagi. Dr. John Ermot. Dia adalah sekretaris jenderal yang kemudian bertanggung jawab dalam kegiatan pertemuan para mahasiswa atau aktivis ini. Apa yang menjadi spirit dari ut omnes unum sum yang kemudian diturunkan untuk diadakan pertemuan para mahasiswa dan aktivis-aktivis itu karena mereka berangkat dari satu pemahaman atau cara yang mereka hidupi, bahwa ketika Yesus melakukan pelayanan, dia mengajak orang-orang yang ingin dan bersedia untuk melakukan pelayanan, yang kemudian disebut dengan akrab oleh Yesus adalah para murid. Dan kemudian para murid itu ketika diterjemahkan lagi dalam kehidupan di saat itu dan sekarang, para murid itu kan identik dengan para orang-orang yang sedang belajar. Ya, dan itu kemudian menjadi tanggung jawab seorang mahasiswa, seorang aktivis, seorang anak muda. Dan kemudian ut omnes unum sum itu diterjemahkan sebagai apa yang sering dan selalu dikumandangkan oleh Yesus dalam pelayanannya, tentang saya dan Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Kenapa mereka harus satu? Karena kami pun adalah satu. Kami ini adalah esa. Untuk melakukan karya penyelamatan itu ada satu keesaan Tritunggal yang terjadi di dalamnya. Antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka itu yang kemudian menjadi dasar dari kegiatan atau awal terbentuknya yang dimaksud dengan omnes unum sum itu sendiri. Jadi kapan bisa kita katakan dari dimulainya tanggal itu siapa, kami sendiri juga belum bisa mengatakan, dan semoga dalam pertemuan ini, dalam podcast ini ada yang kemudian bersemangat untuk menggali dan berani untuk mengatakan, oh ada orang ini, tanggal ini, dan itu akan semakin melengkapi podcast kita ini. Mungkin gitu, Intan. Baik, terima kasih banyak Kak Mika. Menarik sekali ya ketika kita melihat lebih dalam dari siapa dan kapan saja tuh kita bisa tahu, oh ternyata itu bisa ditarik dalam nilai Kristian gitu, dalam nilai-nilai kekristenan yang bisa kita hidupi itu. Nah, terlepas daripada itu, mungkin saya akan mengklarifikasi apa yang kami katakan. Jadi ini kan berangkat dari kegelisahan dan kerinduan mungkin ya bisa saya katakan, di mana ada mahasiswa, ada aktivis. Apalagi mahasiswa itu kan sangat terkenal dengan semangatnya mereka untuk benar-benar
menyorahkan jiwa mudanya dia di lapangan begitu. Nah, ternyata menarik ketika spirit itu dibangun dengan dasar yang positif. Seperti yang tadi kita balik lagi ke moto sebelumnya, ut omnes unum sin, supaya mereka menjadi satu. Nah, itu sangat menarik bahwa ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita muda-mudi semua yang ada di luar sana, sobat-sobat GMKI. Jadi kita kembali menangkap spirit itu. Kita kembali meneruskan apa yang sudah ada dan apa yang sudah dicetuskan oleh sejarawan yang lalu begitu, atau pendiri-pendiri seperti yang kami katakan bahwa siapa dan kapan itu kan, kapan mungkin tahun 1895, tapi siapa yang identiknya itu kita tidak tahu itu ya. Ada banyak mahasiswa, ada banyak aktivis, jadi secara spesifiknya tuh kita belum tahu pasti gitu. Tapi yang intinya adalah ada spirit yang dibangun, ada kerinduan, ada kegelisahan yang akhirnya menjadikan komunitas ini berdiri begitu. Nah, sehingga seperti yang kita tahu sekarang bahwa komunitas ini masih eksis sampai saat ini, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Jadi kita juga harus makin pegang nilai-nilai itu, pegang spirit itu untuk makin maju, untuk menjadi anak-anak muda yang lebih bertanggung jawab dan menjadi satu. Oke. Baik, Kak Mika, terima kasih. Selanjutnya mungkin ini akan lebih dalam lagi begitu. Nah, setelah kita agak sedikit berat nih, ketika kita udah tahu nih secara general seperti apa. Dan kalau di sini katakan mengapa gagasan ini dibentuk, mungkin saya bisa menjawabnya dari dari jawaban kami kayak adalah kegelisahan ya. Mengapa ini digagas? Karena kegelisahan kondisi atau situasi saat itu yang mereka alami saat itu. Nah, lalu bagaimana pertanyaan sekarang adalah teks Alkitab mana yang melatar belakangi pemilihan moto atau Amsal ini? Tadi mungkin udah ada spoiler sedikit di awal, jadi mungkin kami bisa menjelaskannya lebih lanjut. Silahkan Kakak. Untung tadi kami belum membocorkan ya. Oh iya. Injil Yohanes. Cuma Injil Yohanes. Oke, kalau kita ingin menggali lebih jauh berkaitan dengan omnes unum sin, maka dasar dari firman Tuhan yang kemudian menjadi pelengkap dari ut omnes unum sin ini diambil dari Injil Yohanes. Yohanes 17, kalau kita ingin berfokus pada kata atau kalimat supaya mereka menjadi satu adanya, itu ada di ayat yang ke-21. Tapi kami merasa kita sebagai anggota GMKI, gerakan yang gerakan intelektual, gerakan yang mau untuk terus belajar dan menggali. Rasa-rasanya kita tidak harus hanya sekedar berfokus pada ayat 21. Tapi kita perlu untuk melihat secara keseluruhan dari kisah itu. Maka kalau bisa kita lihat, maka yang menjadi dasar firman Tuhan dari Omnes Unum Sin ini ada dalam Yohanes 17 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21, yaitu kisah tentang doa Yesus untuk para murid. Tapi kemudian dari situ sebenarnya kita bisa melihat keberagaman dan kekayaan dari doa Yesus itu. Ya, baik. Baik, terima kasih Kak Mika. Jadi kalau kita melihat teks Yohanes 17 ayat 21, di situ kan tentang para murid. Nah, tadi saya tuh sedikit tertarik ketika Kak Mika mengatakan bahwa murid yang Yesus katakan itu adalah murid kan yang mau belajar terus gitu, yang nggak kekurangan, yang merasa bahwa saya harus belajar terus. Jadi itu pun sama seperti kita, jiwa-jiwa muda, para sobat-sobat GMKI dimanapun kalian berada saat ini, jadilah orang yang mau terus belajar. Nah, jadi dari gagasan atau dari teks Alkitab yang melatar belakangi ut omnes unum sin ini, membuat kita untuk semakin mau belajar apa makna dari menjadi satu itu gitu. Apa makna di mana kalau kita udah dirikan komunitas ini, selanjutnya gerakan-gerakan seperti apa, gerakan-gerakan praktis seperti apa yang mau kita lakukan untuk bisa menarik perhatian anak-anak muda juga yang lain gitu, untuk melihat hal positif dari komunitas ini gitu. Oke, baik. Lalu tadi Kak Mika sudah mengatakan maknanya juga berasal dari para murid-murid itu. Lalu nilai-nilai apa yang perlu ditanamkan dan dilakukan dari moto ini? Oke, sebelum kita masuk ke nilai-nilai, mungkin akan lebih baik kita coba melihat sedikit ya. Bukan melihat sedikit, tapi melihat secara sepintas apa isi dari doa
Yesus Oh, ini. baik. Itu berarti kita akan tarik pada nilai-nilai supaya kita bergerak itu tidak hanya sekedar tafsiran belaka dengan konteks kita saat ini, tapi betul-betul itu dari firman Tuhan yang menjadi dasar ut omnes unum sine itu sendiri. Oke. Nah, Kintan dan teman-teman yang terkasih, kalau kita mau melihat secara utuh dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, 26, kami selalu mengajak jika kita ada pertemuan secara offline, biasanya kami akan bagi kelompok, kemudian kita coba melihat nih ayat per ayat, dan kami coba membagi dalam 4 bagian perikop besar dari isi doa Yesus ini. Yang pertama, nanti teman-teman di rumah bisa membuka dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Di situ Tuhan Yesus berdoa untuk dirinya sendiri, untuk kalau kami menyebutnya untuk kekuasaannya dan untuk menunjukkan bahwa saya memiliki kuasa yang daripada Bapa. Jadi keesaan tadi, keterikatan tadi itu terus muncul. Itu sangat terlihat jelas di ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Jadi kita sebagai GMKI pun harus terus saling mendoakan. Bukan terus bergerak tanpa berdoa, kita harus saling mendukung, saling mendoakan antar cabang, antar komisariat, antar pribadi. Karena itu pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian bagian yang kedua yang juga penting untuk kita lihat bersama, di situ dijelaskan dalam ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9, Tuhan Yesus berdoa untuk para murid. Itu menarik ketika teman-teman coba melihat juga di ayat 10 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi Tuhan Yesus mendoakan para murid, tujuannya untuk apa? Karena Tuhan tahu situasi yang akan dihadapi oleh para murid di waktu itu setelah dia pergi meninggalkan mereka. Ada perpecahan di situ dan sebagainya, ada kepentingan pribadi, ego dan sebagainya. Maka Tuhan Yesus ingin mengingatkan mereka di awal bahwa kalian bukan dari dunia ini walaupun kalian berada di dunia itu. Ini satu pesan yang menarik yang Tuhan Yesus ingin tunjukkan kepada para murid, dan karena kalian berada di dunia ini, akan ada hal-hal, situasi-situasi, realita di hadapan kalian yang itu semua tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi percayalah, kita sudah dimampukan untuk menghadapi itu. Karena kita sudah diberikan kuasa oleh Allah. Kalau dalam kisah ini, Yesus menyebut oleh Allah. Dia yang memberikan kuasa. Kemudian di ayat 20 sampai ayatnya yang ke-26, Tuhan Yesus menekankan tentang kesatuan. Kintan dan teman-teman yang terkasih, ketika kita berbicara tentang kesatuan, supaya mereka menjadi satu, apa yang terbesik di benak kita? Itu apakah kemudian kita mengatakan harus Kristen? Karena itu kan yang sering dipakai oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Yang dikatakan pelayanan adalah mereka yang Kristen, karena mereka yang diberikan Roh Kudus. Itu sudah kami alami, teman-teman, di jemaat. Ini sedikit curhat ya. Apa yang kita rasakan? Ketika para tim nakes misalnya, mereka melakukan tindakan penyelamatan dan sebagainya. Dia bukan Kristen, dia dianggap bukan pelayanan. Karena dia nggak satu. Ingat loh, Tuhan bilang supaya mereka menjadi satu. Tapi satu yang dipikirkan oleh manusia, bukan satu yang diartikan oleh Tuhan Yesus. Maka kita harus berhati-hati. Kita nggak akan pernah bisa memahami yang menjadi kehendak atau pikiran dari Tuhan. Kalau bisa, kita jadi Tuhan dong kalau gitu. Oke, jadi itu yang menjadi dasar dari firman Tuhan. Kemudian ketika kita coba tarik ke dalam dunia, kehidupan, pelayanan dari GMKI, maka nilai-nilai apa yang bisa kita hidupi dalam moto kita sebagai ut omnes unum sine. Teman-teman, sekali lagi kami ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada kami juga sama, bahwa GMKI itu ada 5 garis benang merah yang menjadi lalu lalang kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari betul GMKI adalah gerakan studi. Kalau gerakan studi berarti kita terus belajar. Nggak ada yang paling tahu. Kami karena sudah lebih lama dari Kintan di GMKI, maka kami lebih tahu dari Kintan belum tentu.
Dan kita terus belajar, karena kita adalah gerakan studi. Kemudian yang kedua, kita adalah gerakan pemikir. Semua punya pikiran dan yang sama, punya pemikiran berkembang yang sama. Maka sudah seharusnya kita saling menghargai setiap pemikiran, setiap ide, inspirasi yang berbeda. Jangan kemudian menganggap karena dia berbeda, ditendang aja, dilengserkan dari Bapekom. Di Daud enggak ya, enggak mungkin ya. Daud, luar biasa kalau Daud. Kemudian yang selanjutnya, GMKI adalah gerakan moral. Kita boleh terus belajar, kita boleh saling mengkritik, tapi ingat, ada moral, ada nilai-nilai kemanusiaan yang terus kita pertahankan, ada etika yang harus terus kita perhatikan di situ. Ada BPC, ada badan pengurus komisariat, tapi di tengah-tengah kebersamaan itu ada moral, ada etika. Saya BPC, saya tetap menghargai yang di bawah saya karena dia manusia loh. Nilai-nilai itu yang sering sekali kita lupakan. Kami kan berani katakan itu karena kami sudah cukup hidup lama di GMKI. Kemudian yang selanjutnya, pengkaderan, gerakan pengkaderan. Tidak mungkin seorang ketua cabang akan berada dalam periodenya itu selama 5 tahun. Cukup itu dialami oleh orang yang pernah berkuasa di Indonesia. Jangan di GMKI, karena ini adalah pengkaderan. Jadi terus mengalami pembaharuan. Dan setiap pemimpin punya ciri khas, punya ide, punya cara memimpin yang berbeda. Supaya terus mengalami perkembangan. Dan kemudian GMKI adalah gerakan eksperimen. Kita terus mencari, terus melihat, terus menggali, dan sebagainya. Dan kemudian dari kehidupan pelayanan GMKI inilah, maka nilai-nilai yang perlu untuk terus kita hidupi, yang selalu kami tekankan ketika menjadi badan pengurus cabang, nilai yang paling mudah dan sebenarnya sudah kita pahami. Dan ya, tapi kemudian yang masih sering kita lupakan. Apa itu? Ya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus. Yang paling gampang itu kan buah-buah roh. Itu kan nilai yang sebenarnya sudah kita ketahui, tapi seringkali dengan sengaja tidak kita lakukan. Nilai apa yang perlu kita lakukan? Nilai kasih, nilai sukacita. Keberadaan kita di GMKI, di Komisariat Daud itu membawa sukacita nggak bagi yang lain? Kasih, kemudian apalagi damai sejahtera, penguasaan diri, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan. Harusnya itu menjadi nilai-nilai supaya ketika kita menyebut bahwa kita adalah GMKI, gerakan apa tadi salah satunya, pengkaderan dan sebagainya. Nilai-nilai ini tetap ada, dan kalau kita terus menghidupi spirit itu, kami rasa GMKI akan terus hidup sesuai dengan nafasnya, yaitu ut omnes uncin ini sendiri. Jadi kalau bertanya tentang nilai, kami nggak akan memberi nilai yang baru, dan sebenarnya GMKI adalah pergerakan Kristen, ajaran Yesus menjadi pola dan sistem pelayanan kita, maka nilai-nilai atau buah-buah roh ini kita jadikan sebagai nilai hidup kita sebagai anggota GMKI itu sendiri. Maaf kepanjangan, kita sampai nggak harus. Saya menyimak betul ya Kamika, di mana menarik sekali ketika Kamika mulai mengulas satu persatu, ternyata sedalam itu gitu loh. Kalau kita melihat kembali moto ut omnes uncin, mulai dari motonya seperti apa, ayat-ayatnya seperti apa, nilai-nilainya seperti apa, itu seharusnya menjadi kemanapun kita pergi begitu. Sangat-sangat menarik ketika kami mulai menjelaskan tentang gerakan-gerakan itu. Ada gerakan studi, pemikir, moral, eksperimen. Dari situ tuh saya mengambil kesimpulan bahwa kita harus bersinergi ya. Berarti kalau bersinergi itu berarti kita mau mempergunakan semua itu dengan bijaksana, sebijaksana mungkin. Jadi bukan hanya ketika kita
kalau kita gerakan studi kan akademik terus, kita punya pengetahuan yang hebat, kita bisa menjadi pemikir-pemikir yang handal. Tapi ketika kita kurang dari moral, itu kan akan mengurangkan satu nilai di situ, mengurangkan satu gerakan di situ. Demikian juga ketika kurangnya eksperimen gitu. Jadi memang harus ada sinergi satu dengan yang lain. Moto-moto itu tuh yang harus kita ikuti dan kita hidupi seharusnya. Jadi bukan hanya sebagai pajangan atau bukan hanya sebagai visi dan misi mungkin orang bisa katakan itu di luar sana, atau hanya sekedar moto yang ketika kita membuat sebuah komunitas kita harus ada moto nih biar kita keren. Jadi tidak hanya seperti itu, tapi ketika kita membuat moto itu berarti kita benar-benar mau menghidupi moto itu dalam kehidupan kita hari lepas hari gitu. Nah, jadi itu menjadi hal yang menarik baik sobat-sobat GMKI. Jadi ketika udah ada nih, kita udah tahu nih, oh ada BPC di situ, ada badan komisariat di situ. Kita tidak berjalan sendiri gitu, tidak jalan satu persatu. Tapi kan di sini dikatakan tadi bahwa supaya kita tuh menjadi satu kan. Mereka menjadi satu, kita menjadi satu. Jadi yang tadi kami juga katakan, Yesus mendoakan dirinya, kita mendoakan teman-teman kita satu komunitas, teman-teman kita antar komunitas, antar komisariat, antar cabang. Jadi kita benar-benar menghidupi itu dalam kehidupan kita. Lalu tujuannya juga di situ di mana kita menghadapi situasi atau realita yang sebenarnya ketika kita ada di lapangan. Nah, kita tahu betul bahwa ketika kita ada di lapangan tuh pasti lebih rumit begitu dibandingkan dengan teori, dibandingkan dengan apa yang kita belajar gitu. Ketika ada di lapangan tuh pasti ada aja hal yang terjadi begitu. Nah, tapi ketika kita memiliki nilai-nilai itu, buah-buah roh itu yang sudah Tuhan tanamkan dalam diri kita. Tentu apapun yang menjadi tujuan kita, keputusan kita, kita akan memikirkannya secara matang. Gitu. Jadi itu menjadi apa ya? Wejangan, menjadi wejangan pegangan lah ya untuk kita muda-mudi dan sobat-sobat GMKI yang masih muda-muda belia, yang masih punya semangat yang tinggi. Kita harus hidupi itu dalam setiap gerakan komunitas kita gitu, agar kita menjadi satu tuh bukan hanya kita melihat satu golongan aja gitu, tapi siapapun yang datang, siapapun yang ada di luar sana, makna apapun yang kita terima, kita mau untuk mengolah itu bersama. Kita mau untuk mendiskusikan itu bersama untuk mendapatkan jalan tengah untuk sama-sama enak lah istilahnya kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu sedikit kesimpulan dari yang tadi kami katakan. Kesimpulannya. Terima kasih, Kinta. Iya, kami lalu nih ada satu nih. Oke, masih ada satu terakhir sebelum kita akan menutup podcast kita kali ini. Bagaimana praktik dari moto ini? Wah, ini langsung ke praktiknya. Oke, silahkan kami ke. Terima kasih, Kintan, untuk pertanyaannya. Sejak awal ketika kami bergabung di GMKI dan mendengar kemudian menghidupi moto kita Ut Omnes Unum Sin, kami kemudian dibuka habis-habisan di situ. Jadi yang pertama dibuka dalam hal melihat bahwa ketika kita ingin belajar, kita tidak perlu untuk terus belajar teologi untuk menjadi pintar, karena kami basicnya teologi. Ketika kami seorang teologi, kami belajar tentang biologi, itu akan membuat kami pintar, tetap saja pintar. Itu satu contoh sederhana. Ketika kami seorang basic teologi belajar tentang hukum, itu tidak akan membuat teologi kami semakin luntur, malah membuat kami semakin pintar. Jadi kesatuan menjadi satu yang dimaksud di sini tuh itu. Dan itu yang pertama dalam hal pemahaman. Jadi ketika kita semakin terbuka, kita belajar tentang ilmu-ilmu di luar ilmu yang kita hidupi, percayalah kita akan dibuat semakin pintar. Tapi kita tetap satu, tetap kami, tetap Kintan. Dan kemudian dipenuhi dengan begitu banyak pemahaman, ide-ide yang baru. Kemudian yang kedua dalam hal berelasi. Teman-teman bersyukurlah ketika bergabung di GMKI. Kita adalah GMKI. Tapi kemudian kita menyadari betul di luar sana ada saudara kita dari HMI, dari GAMKI, dari gerakan-gerakan yang lainnya, yang menyatukan kita dalam payung besar yaitu Cipayung. Dan lihatlah ketika kita mau untuk terbuka berdiskusi dengan mereka dari organisasi lain, kami percaya kita tidak akan dibuat untuk menjadi tidak
Kristen, tidak Kristen ya, tapi kita akan semakin mencintai apa yang kita hidupi, apa yang kita yakini. Itu yang disebut, itu yang kemudian kami mengatakan, ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, supaya mereka menjadi satu. Satu yang dimana semakin berisi dalam iman, dalam pengetahuan, tapi kemudian tidak membuat dia menjadi bahwa saya yang paling benar. Karena ingat, di luar sana ada orang lain, bukan dirimu Iya. sendiri. Kesatuan yang dimaksud di situ itu. Jadi betul-betul melihat orang lain itu sama dengan kita. Jadi kesatuan bukan menjadi satu, itu yang tadi kami juga tekankan dari awal, bahwa jangan pernah menganggap bahwa ayat ini mengajak kita untuk, tuh kan, Tuhan Yesus saja bilang loh, kita harus menjadi satu. Satu tuh apa? Kristen, kan Tuhan Yesus Kristen. Kami kan berharap ketika kita ada di rumah biru ini, pemahaman-pemahaman seperti itu tidak lagi menjadi bagian dari yang kita hidupi. Gitu. Dan kemudian kita tahu kita punya 3 medan layang kita. Kita nggak hanya bisa mengatakan bahwa saya seorang mahasiswa hukum, saya akan bergerak di ranah hukum. Kita punya dan kita hidup berpelayanan di gereja. Dan ingat, kita juga adalah seorang masyarakat. Jadi bayangkan kalau kita hanya terus menghidupi satu nilai, atau dari moto pergerakan kita kemudian ada 5 tadi, kita hanya berfokus pada intelektual. Kita diterima nggak di masyarakat? Enggak. Dianggap songong sama masyarakat. Tapi kalau kita menggunakan pendekatan moral, pendekatan yang lainnya, kita akan bisa diterima. Jadi ingat, saya seorang mahasiswa teologi, hidup saya bukan hanya di gereja. Hidup saya juga di masyarakat, hidup saya juga akan ada di perguruan tinggi. 3 medan layang ini akan menyempurnakan kita. Saya hanya satu. Saya hidup di 3 medan layang ini, dan saya harus mampu mengkondisikan itu. Jadi teman-teman, jadilah orang yang terbuka, yang siap untuk menerima dan terpapar segala realita yang ada di depan kita. Karena itu memang sudah Tuhan sampaikan sejak awal dalam doanya itu. Dan ya, semoga kita terus dikuatkan dan terus bersyukur dengan keyakinan yang kita punya, tapi tidak menutup diri dengan keyakinan yang ada di luar dari keyakinan kita. Maaf ya Kintan kalau agak nggak nyambung. nyambung. Jadi saya masih menangkapnya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk untuk praktisnya yang sudah disampaikan, bagaimana kita harus menjadi pribadi yang terbuka ya. Jadi ada keterbukaan di situ. Jadi kita tidak, saya belajar teologi berarti cuma teologi doang nih yang saya temani gitu. Tapi kita menerima ilmu-ilmu yang lain agar kita juga makin diperkaya gitu ya. Agar kita ada diskusi, ada dialog, di situ kita saling melengkapi satu dengan yang lain, tergantung dengan ilmu yang kita punya begitu. Di situ juga ada relasi, itu sangat menarik juga ya ketika saya ada di GMKI. Jujur, tentu saya mulai banyak mengenal teman-teman, mulai dari universitas-universitas lain yang juga hebat-hebat gitu, orang-orang yang punya pendapat yang super kece banget gitu ketika ada dialog, ketika ada diskusi. Bagaimana mereka menyampaikan idealnya mereka, bagaimana mereka menyampaikan pendapat mereka, itu sangat menarik begitu. Jadi mempunyai kesempatan ketika kita berrelasi dengan orang itu membuka banyak peluang untuk kita ke depannya. Jadi mungkin ada satu kesimpulan di mana di sini kita mau menekankan bahwa menjadi satu bukan berarti iman yang eksklusif begitu. Tapi mau membuka diri, kita juga mau bekerja sama, kita mau bersinergi dengan banyak pihak. Jadi seperti yang tadi sudah kami katakan itu, tetap menghargai keberagaman yang ada. Jadi itu yang harus kita tekankan dan kita hidupi ya teman-teman, dari ut omnes unum sim. Menjadi satu seperti apa itu kita harus terbuka ya untuk melihat itu lebih dalam lagi. Karena ketika mulai dari pembicaraan awal sampai akhir, jujur saya tercengang gitu karena melihat begitu banyak makna di balik itu. Penyampaian kami yang sangat-sangat detail dan juga sangat jelas, itu membuat saya juga menjadi terbuka, oh iya ya harusnya seperti ini begitu. Oke, terima kasih banyak Kamike untuk waktu dan kesempatannya. Iya, sobat-sobat GMKI di luar sana dimanapun kalian berada, itu tadi adalah sedikit obrolan atau teman ngobrol Kintan hari ini, kali ini di podcast ini adalah Kamike. Semoga
itu menguatkan teman-teman dimanapun kalian berada, itu membuat langkah teman-teman makin kuat untuk menghidupi nilai komunitas itu, moto itu, ut omnes unum sum itu. Mungkin ada satu sepatah dua kata kami ke untuk sobat-sobat GMKI di luar sana. Oke. Silahkan. Ya, terima kasih Kintan dan teman-teman yang dikasihi Tuhan. Percayalah ketika dirimu masuk dan terlibat di GMKI, Tuhan punya rencana. Dan jangan melihat GMKI sebagai organisasi yang sempurna, tapi berusahalah untuk menjadi sempurna di dalam ketidaksempurnaan itu. Dengan terus menghidupi ut omnes unum sum, jangan terpengaruh dengan hal-hal yang buruk, tapi teruslah belajar dari hal yang buruk dan hal yang baik untuk kita menjadi semakin baik di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih banyak kami kayak amin. Tuhan berkati juga. Oke teman-teman semua, sobat-sobat GMKI semua dimanapun kalian berada. Sekian obrolan santai kita ya, walaupun tadi agak berat, apa-apa, di bawah slow aja. Itu obrolan santai kita hari ini. Semoga kita makin menghidupi nilai-nilai itu dalam setiap kehidupan kita. Salam sehat bagi kita semua. Dan sampai berjumpa di obrolan kita selanjutnya. Terima kasih banyak kami kayak untuk waktu dan kesempatannya. Sehat selalu, lancar pelayanannya. Amin. Terima kasih. Berkati. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian.